Saya beri batas waktu sampai jam 12 malam. Kalau sampai jam 12 malam nanti, belum juga diupload video tugasnya, berarti kamu dan kelompokmu sudah menerima nilai kosong. Oh my god! Tapi bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Few moments later. Latar belakang DTLST. Perlindungan DTLST atau Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu hadir karena pembuatan desain sirkuit terpadu membutuhkan investasi besar dan kreativitas tinggi, namun sangat rentan dijiplak secara murah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 dan Standar Internasional atau TRIPS, perlindungan ini bertujuan menjamin hak eksklusif pendesain, mendorong inovasi teknologi, serta menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat dan legal. Dari uraian latar belakang tadi menimbulkan pertanyaan, apa sih definisi dari DTLST itu? Definisi dasar desain tata letak sirkuit terpadu. Sirkuit terpadu adalah produk elektronik berisi elemen aktif atau minimal satu yang terintegrasi dalam bahan semikonduktor untuk menjalankan fungsi tertentu. Sedangkan desain tata letak adalah rancangan posisi 3 dimensi dari elemen-elemen tersebut serta interkoneksinya sebagai persiapan pembuatan sirkuit. Jadi, sederhananya, jika sirkuit adalah produk fisiknya, maka desain tata letak adalah arsitektur atau cetak biru internalnya. Kemudian ada aspek hukum. UU Nomor 32 Tahun 2000 merupakan landasan hukum di Indonesia yang memberikan hak eksklusif kepada pendesain atas kreasi tata letak sirkuit terpadunya. Secara global, perlindungan ini sangat krusial karena diatur dalam persetujuan TRIPS atau WTO untuk mencegah pembajakan lintas negara. Mengingat desain chip sangat mahal untuk diriset, namun sangat mudah digandakan secara ilegal. Perlindungan hukum yang kuat menjamin kepastian investasi bagi industri teknologi dan mendorong transfer teknologi antar negara secara aman. Selanjutnya adalah syarat dan orisinil. Yang pertama, hasil karya murni atau bukan mencontek. Poin pertama menekankan pada sumber pembuatannya. Desain tersebut harus benar-benar lahir dari pikiran, tenaga, dan kreativitas si pendesain itu sendiri. Intinya, tidak boleh sekedar menyalin, memfotokopi, atau meniru persis susunan sirkuit yang sudah dibuat oleh orang lain. Harus ada bukti bahwa desain ini adalah hasil kerja mandiri. Yang kedua, memiliki nilai kreativitas atau bukan hal pasaran. Poin kedua menekankan pada isi atau kualitas desainnya. Sebuah desain tidak dianggap orisinil jika susunan komponen di dalamnya hanyalah susunan standar yang sudah diketahui semua orang di bidang teknologi sirkuit. Intinya susunan elemen tidak boleh biasa-biasa saja atau terlalu umum. Desain tersebut harus menunjukkan adanya terobosan baru atau kombinasi unik yang berbeda dari teknologi yang sudah beredar luas di masyarakat. Kesimpulannya, sebuah desain dianggap layak daftar jika ia asli, buatan sendiri, dan tidak pasaran. Jika desain tersebut hanya meniru atau hanya menyusun hal-hal yang sudah umum dilakukan semua orang, maka ia dianggap tidak memiliki unsur orisinil. Berikutnya prosedur pendaftaran ke DJKI. Yang nomor 1, dilakukan secara tertulis dengan bahasa Indonesia kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan membayar biaya resmi. Yang nomor 2, melampirkan surat pernyataan orisinalitas, salinan gambar atau foto desain, serta uraian mengenai fungsi elektronik desain tersebut. Berikutnya nomor 3, DJKI memeriksa kelengkapan syarat formal dan kesesuaian dokumen yang diajukan. Yang terakhir, jika syarat terpenuhi, desain dicatat dalam daftar umum DTLST dan diumumkan dalam berita resmi untuk memberikan kepastian hukum.
Selanjutnya, jangka waktu dan hak eksklusif DTLST. Perlindungannya diberikan selama 10 tahun sejak tanggal penerimaan pendaftaran atau sejak pertama kali dieksploitasi secara komersial. Pemegang hak memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan sendiri desain tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain. Hak ini juga mencakup kewenangan untuk melarang orang lain membuat, memakai, menjual, atau mengedarkan produk yang di dalamnya terdapat desain tata letak yang dilindungi tanpa izin atau resmi. Pelanggaran dan sanksi. Jika terjadi penjiplak penggunaan desain tanpa izin, pelanggar dapat dikenakan sanksi pidana penjara maksimal 3 tahun dan denda hingga 300 juta. Penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui jalur litigasi di pengadilan niaga untuk tuntutan ganti rugi atau penghentian kegiatan, maupun jalur non-litigasi seperti arbitrase atau mediasi. Karena DTLST merupakan delik aduan, proses hukum hanya akan berjalan jika ada laporan resmi dari pemegang hak yang merasa dirugikan. I did it! Mwah!